Perang yang berkepanjangan di Timur Tengah mulai mengancam pasokan minyak mentah dunia dan sejumlah negara kini sudah mulai mencari opsi dalam memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya. Kita akan membahasnya, saudara, bersama dengan ekonom UI, Telisa Aulia. Selamat malam, Bu Telisa. Ya, selamat malam Mas Ibrahim dan pemirsa Kompas TV. Baik, Bu, ini sejumlah negara sudah mulai ancang-ancang mencari alternatif sumber energi ini tengah perang yang sampai saat ini belum mereda. Kalau Anda mencermati, apakah ini harga minyak dunia akan kembali melonjak? Ya, kalau kita amati kegagalan gencatan senjata, ada kemungkinan higher for longer istilahnya. Jadi artinya harga minyak yang tinggi melebihi rata-rata normal historis selama ini itu mungkin terjadi. Kita perlu antisipasi sih, tidak bermaksud menakuti ya. Ini sebenarnya kita lebih ke antisipasi aja yang worst skenario-nya seperti apa. Tapi kan harapan kita upaya-upaya perdamaian dan diplomasi kan tetap dilakukan. Tapi kalau melihat kemarin gencatan senjata yang belum menemukan solusinya dan kemudian ada ancaman baru dari Presiden Trump yang akan memblokade Selat Hormuz. Nah, jadi kemungkinan harga minyak bertengger di posisi yang tinggi itu ada kemungkinannya seperti itu. Nah, tapi again ini bukannya tanpa solusi ya. Kita tetap harus mencari solusi ketika harga minyak yang tinggi ini tentu harus kita hadapi ya. Tapi possibility itu artinya ada dan harus kita siapkan seperti Oke. itu. Kuat tidak kalau misalkan yang disampaikan pemerintah, harga BBM tak naik sampai akhir tahun? Kuat tidak keuangan kita menghadapi ini? Ya, tentunya kita berharap APBN kita kuat asalkan APBN kita fleksibel dan adaptif ya. Artinya pemerintah kan satu sudah melakukan upaya efisiensi dengan transformasi budaya kerja, itu kan bisa menghemat APBN. Kemudian yang kedua, penerimaan pajak kita kan nanti di Cortex ini akan dilaporkan nih di April ya, terutama karena dimundurkan. Nah, harapannya penerimaan pajak di April yang dari masyarakat itu dan dari perusahaan itu juga bisa menutupi defisit kita agar tidak melebihi dari 3%. Sebenarnya kan kita karena punya boundary 3% dari PDB, kita kan harus melihat nih pendapatan pajak kita berapa. Nah, kalau pendapatan pajak kita itu ada harapan nanti di bulan April ini reportnya seperti apa. Nah, itu kekuatan APBN kita nanti bisa terbaca di situ gitu. Kalau misalkan penerimaan pajaknya cukup baik, ya seharusnya bisa menutupi disertai dengan efisiensi dan disertai dengan fleksibilitas dari pos-pos anggaran itu sendiri ya. Jadi mau nggak mau anggaran-anggaran itu kan harus ada yang direalokasi seperti itu untuk ke arah subsidi BBM untuk yang BBM bersubsidi. Apabila pemerintah kan pengen mempertahankan terutama harga BBM subsidi, tapi pemerintah kan tidak menutup opsi untuk BBM non subsidi. Untuk Oke. BBM non subsidi, pemerintah menyampaikan bahwa ya sedang dievaluasi terus wait and see. Kalau misalkan ini gamenya berkepanjangan dari Selat Hormuz ini, nah itu ada kemungkinan direview kembali gitu kenaikan harga ini. Jadi Oke. kenaikan harga menurut saya untuk BBM non subsidi memang jangan di close ya, justru harus di open kemungkinan itu tetap ada tapi sesuai dengan kemampuan masyarakat. Jadi kita cari win-winnya seperti itu untuk yang non subsidi. Oh, oke. Jadi kalau misalkan tadi selain penyesuaian harga untuk yang non subsidi, langkah realistis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena kan untuk kebutuhan dalam negeri kita sebagian kuotanya dari impor nih, mengandalkan impor. Betul. Dinyatakan bahwa Indonesia kan berupaya untuk melakukan diversifikasi sumber impor, ya kan? Nah, kita sudah berupaya termasuk kayaknya kunjungan Pak Presiden terakhir ke Rusia ini kan juga untuk apa namanya mengamankan stok BBM kita dalam arti bahwa kita ingin menjalin kerjasama untuk membeli BBM dari Rusia juga karena kan Amerika juga sudah mencabut sanksi sementara untuk kita boleh membeli dari Rusia seperti itu. Jadi kunjungan ke Rusia ini kan tentunya ingin membawa misi untuk diversifikasi. Jadi diversifikasi mencari jalur-jalur yang tidak melalui Selat Hormuz seperti itu. Dan kemudian juga selama ini Indonesia juga banyak mengimpor tuh dari Singapura. Nah, kan ini ada dua macam minyak mentah dan minyak dalam bentuk hilir, minyak jadi gitu ya. Nah, kalau yang dalam bentuk mentah itu sendiri memang banyak dari bisa dari Amerika, dari negara-negara produsen. Nah, tapi kalau untuk minyak yang bentuk jadi itu kita banyak mengimpor dari BBM hilir itu dari Singapura. Nah, kekuatan Singapura ini juga akan menentukan seberapa kita juga stok ini karena kan kita selama ini memang mengandalkan kepada Singapura gitu ya. Makanya diversifikasi ke negara-negara impor eksportir migas ini juga tentu sangat diperlukan. Kita harus mencari sumber-sumber lain yang jalurnya relatif lebih aman seperti itu. Oke. Tapi kan
Tidak bisa itu aja, nggak cukup. Yang kedua kan harus diversifikasi dari sumber daya domestik sendiri, terutama untuk energi baru terbarukan. Jadi shifting ke listrik, shifting ke energi terbarukan seperti energi surya, energi berbasis angin, hydropower dan lain sebagainya itu memang harus dilakukan berbasis baterai sehingga mengurangi ketergantungan kita kepada migas. Jadi ini BBM dan juga termasuk LPG ya. Ya, Bu Telisa, ini efek domino seperti apa yang bisa mengancam jika harga minyak ini terus tak terkendali dan kita belum siap? Nah, satu yang akan segera ke-hit kan memang APBN ya. Jadi yang pertama, garda pertama itu APBN dalam arti karena ada pembengkakan subsidi energi di sini. Kalau kita hitung setiap kenaikan dari harga minyak berapa barel itu dari $1 ya, dari ICP yang diasumsikan di dalam APBN itu, maka defisit kita bisa naik sekitar 7 triliun gitu ya, kalau tidak salah dari sensitivity-nya. Nah, kalau misalkan naiknya itu $20 dari harga yang ada di ICP, nah itu kita bisa ada pembengkakan subsidi energi ya. Maksudnya itu pembengkakan subsidi energinya bisa bertambah sekitar lebih dari 100 triliun. Nah, tetapi apa namanya, hitungan-hitungan ini tentu harus divalidasi lagi ya. Jadi artinya bahwa pembengkakan subsidi energi ini akan semakin menekan APBN kita. Nah, ketika subsidi energi ini dipertahankan tanpa kenaikan harga ya, diasumsikan tidak ada kenaikan harga baik untuk subsidi maupun non subsidi, Iya. itu akan menekan belanja lainnya. Jadi belanja lain itu otomatis akan di-cut semua gitu. Harus Oke. ya apa, selama itu yang dalam list pemerintah ya, mana yang di-cut atau tidak. Tetapi itu kan otomatis efisiensi anggaran ini akan semakin ketat lagi. Nah, ketika itu kan kalau efisiensi anggaran terus-terusan juga ada pertumbuhan ekonomi pasti yang dikorbankan seperti itu. Karena ada Oke. kegiatan-kegiatan yang itu perlu tapi juga dikorbankan. Ada kegiatan yang tidak perlu diefisienkan, tapi yang masih perlu kan otomatis ada yang berkurang Baik. ya. Jadi artinya multiplier efeknya akan berkurang juga sebagian gitu. Nah, oleh karena itu ya pasti aktivitas ekonomi mungkin ada sebagian yang melambat, terutama yang tergantung sama government sektor seperti itu. Oke. Seperti infrastruktur sektor itu juga akan melambat karena kan Oke. pemerintah Akan terutama terdampak ya. infrastruktur nih. Baik. Ya, infrastruktur yang di-cut ya juga Oke. Terima belanja kasih infrastruktur. untuk ulasannya, Bu Telisa Aulia Valianti, ekonom UI, menyampaikan pandangan di program Kompas Malam hari ini.